Oke. Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Oke. Saya beberapa minggu yang lalu ada juga khotbah di gereja Wakalan LHK ya, gereja lain. Tapi there is no place that feels like home. And jujur kalau saya khotbah di sini juga mungkin karena Tante Shirley lumayan sering ngasih ya. Jadi Tante Shirley lumayan sering ngasih kesempatan. Jadi saya kalau di sini paling santai gitu, paling nyaman, paling bisa ngalir ya. Iya, paling bisa siapin on the spot gitu di sini. Jadi saya bersyukur hari ini bisa ada di sini, bisa berdiri di sini, bisa sharing juga. So hari ini saya akan mulai. Saya juga bersyukur gitu ya, tadi sebelum saya mulai Om Salim ada bukain sedikit ya, lalu juga Om Salim ada share bagaimana bagaimana Pastor Salim senang gitu untuk melihat ada generasi berikutnya yang berdiri di sini. Saya senang gitu dengarnya karena juga kita adalah gereja kota lintas generasi ya. Jadi kekuatan gereja iya ada di anak mudanya, karena anak mudanya adalah masa depannya, ya. Tapi kekuatan gereja juga ada di ayah dan ibu rohani, ya. Karena dengan ayah dan ibu rohani, kita bisa bertumbuh lebih baik. Ya, kita nggak perlu mengulangi kesalahan apa yang mereka ulangi. Kita diberikan identitas, kita diberikan visi, kita diberikan arahan. Ya, jadi saya percaya bahwa semua generasi penting di tempat ini, bahwa dari yang paling berusia sampai yang paling kecil di bawah pun penting. Ya, untuk masa depan gereja ini. Amin. Ya, oleh sebab itu saya suka banget sama visi gereja kita, gereja kota lintas generasi, ya. Tapi lebih dari itu saya juga suka sama tema, kalau Bapak Ibu ingat tema tahun 2020, ya, temanya adalah Apostolic Prophetic. Beberapa minggu yang lalu saya bilang sama Papa, "Pak, kayaknya Apostolic Prophetic itu bukan sekedar tema deh. Apostolic Prophetic itu kalau kita lihat ya, KKA-nya juga kita udah banyak revise. Apostolic Prophetic itu adalah identitas gereja kita." Iya, jadi saya suka bilang gereja kita adalah gereja Apostolic Prophetic, gereja kota lintas generasi, ya. Tapi 2020 adalah tahun di mana kita mengakselerasi, di mana kita sadar bahwa kita ini adalah gereja Apostolic Prophetic. Amen. Ya. Kalau saya dikasih contoh gereja Apostolic Prophetic, jujur saya suka banget gereja Citra. Karena di sini gitu masuk, orang-orang bisa merasakan hadirat Tuhannya beda, ya. Di sini hadirat Tuhannya kental. Saya percaya karena ada hati yang haus di tempat ini, ada kesatuan yang kuat, ya, dan juga orang-orang yang bergerak dan melayani. Waktu beberapa saat yang lalu saya sudah melayani di Lampung, di RE. Lalu pulang dari RE, Pastor Stefanus minta kita semua yang melayani di Lampung untuk memberikan kesan dan pesan gitu, dan apa yang kita belajar dari RE Lampung. Jujur waktu saya diminta awalnya saya agak bingung gitu, tapi tiba-tiba saya ingat waktu kita RE di Lampung itu semua yang berbicara di depan adalah generasi berikutnya, anak-anak muda. Waktu saya melayani di Lampung, tiap kali saya melayani keluar dari gereja kita, saya mendapat kesempatan untuk dibukakan matanya sama Tuhan, betapa beruntungnya, betapa diberkatinya saya bisa diberikan keluarga rohani, di mana saya bisa berfungsi dan bertumbuh. Ya, jadi waktu saya ke Lampung, saya melihat semua murid-muridnya on staff tuh berdiri di depan dan berbicara, dan saya bisa melihat bahwa Tuhan bukan hanya bekerja melalui satu orang, ya, gereja kita bukan gerejanya Pastor Stefanus, ya, tapi kita adalah gereja di mana setiap orang di sini ini penting. Setiap orang di sini ini bisa melakukan hal-hal yang besar. Setiap orang di sini ini punya akses untuk berdoa kepada Tuhan, ya, punya akses untuk melakukan mujizat-mujizat, amin, ya. Punya akses untuk dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saya melihat waktu murid-muridnya Pastor Stefanus berdiri di depan, saya melihat bahwa gerejanya kita ini bisa kuat bukan karena one man show, tapi gerejanya kita ini bisa kuat
karena adanya pemuritan. Dan bukan hanya satu orang yang merindu melihat lawatan Tuhan, tapi itu turun, ya. Dan itulah kekuatan kita. Bukan hanya satu orang yang berdiri buat gereja ini, tapi generasi, generations after generations berdiri untuk gereja ini. Generasi demi generasi mau dipakai Tuhan, mau melihat kebangunan rohani, mau melihat mujizat terjadi di sini. Ya, amin. Saudara, kita adalah gereja apostolik prophetic. Apostolik itu artinya setiap orang yang ada di tempat ini bergerak, dipakai Tuhan, ya, selalu melebar, berfungsi dalam segala area untuk Tuhan, dan melakukan mujizat sebagai gaya hidup. Itu adalah DNA kita, ciri khas kita, ya. Itu adalah fondasi untuk gereja ini. Saudara tahu, visi itu memberikan kita arah kemana sih Tuhan mau bawa kita, ya. Dan nilai itu membantu untuk menjaga kita gitu supaya kita bisa sampai visi itu. Saudara lihat nilai-nilainya kita ya, ketuhanan. Tuhan Yesus menjadi pusat dan dalam seluruh aspek hidup kita, ya. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, ya. Lalu penginjilan, cara kita ekspansi, cara kita memperbesar kerajaan Allah adalah melalui penginjilan. Kita mau orang lain mengalami Tuhan sebagaimana kita mengalami Tuhan. Ya, pemuritan adalah cara kita mentransfer nilai. Pemuritan adalah cara kita membangun pemimpin-pemimpin berikut. Pemuritan adalah cara kita membangun orang-orang yang punya kerinduan yang sama seperti kita, punya keinginan untuk melayani Tuhan sama seperti kita. Gereja lokal, ya, bagaimana kita punya keluarga rohani, bagaimana kita bisa berfungsi, ya, bagaimana kita bisa saling melengkapi. Kita punya hubungan, kita terikat antara satu dan yang lain. Dan perintisan jemaat, bagaimana kita mengubah dunia. Ini semua didasarkan firman Tuhan kok ya, saudara, kalau ikut KKA ya. Nah, seringkali kita tuh punya pengertian tentang gereja tuh salah, ya. Semuanya dipusatkan kepada gembala, ditekankannya kepada gembala ya. Kalau misalnya gerejanya kotor, kita ngeluh ke Tante Shirley, kok gerejanya kotor sih, ya. Kalau misalnya tim musiknya nggak ada yang main musik hari Minggu, kita kesel sama Om Salim ya. Kok kurang sih tim musik ya, kita nuntut. Saudara, gereja ini adalah gereja milik kita, milik setiap dari kita. Nah, saya suka bilang gereja ini NLAK, saya bukan bagian dari NLAK, ya. Saya bukan anggota dari NLAK. NLAK punya saya. NLAK milik saya. Kalau kita bilang kita anggota bagian dari gereja ini aja, saudara tahu ya, kalau kita menikmati fasilitas, membayar suatu tempat untuk fasilitas ya, kita datang, kita nikmatin fasilitas, kita pulang ada yang beresin, ada yang siapin. Tapi kalau kita bilang gereja ini adalah milik kita, punya saya, artinya apa? Waktu tamu datang, siapa yang bertanggung jawab untuk membereskan rumahnya? Ya kita. Kita yang punya tempat ini, kita yang berdiri untuk tempat ini. Oleh sebab itu, tanggung jawab gereja ini, kekuatan gereja ini bukan hanya ada di gembala atau di orang-orang yang berdiri di depan, tetapi kekuatan gereja ini ada di setiap dari kita. Amin. Setiap orang di sini punya tanggung jawab atas gereja ini. This is our home. Inilah rumah kita. Kalau kita ngeliat kekosongan, kita sendiri yang ngisi. Ya, we feel this. Kita mengisi kekosongan dalam tempat ini. Kita bukan hanya menuntut, tapi kita melakukan sesuatu. Amin. Saya tadi bilang kita ini connected to each other, kita ini punya hubungan antara satu dengan yang lain. Kita ini seperti jemaat Tuhan yang terikat jaringnya, ya. Waktu awal saya menggembalai orang, saya percaya bahwa salah satu hal yang bisa membantu mereka bertumbuh adalah kuasa komunitas, ya. Sini.
Enggak, bukan disuruh kesaksian kok, tenang. Saudara, kita ini terikat satu sama yang lain. Sini, Liv. Kita ini terikat satu sama yang lain. Ya. Kalau saya sama Olive maju Liv. Ya. Kita nih ngenarik. Ya. Kita nih ngenarik dia maju. Lihat kekuasaan komunitas ya. Kalau dia mundur, kita tahan. Enggak. Yuk, maju. Ya. Enggak. Bukan kekerasan kok, Calvin. Kita menarik dia untuk maju. Oke. Ya, kuasanya kita tuh ada di komunitas. Ya. Kalau misalnya satu orang mengalami Tuhan dengan luar biasa, kita ini menarik yang lain untuk mengalami hal yang sama loh. Ya. So, saudara, bayangkan kalau di sini semuanya haus, ya, orang yang masuk juga pasti akan terpengaruh, betul ya? Coba bayangin kalau di sini semua ya, gak usah semua deh, yang dimuridkan aja baca firman tiap hari dan berdoa. Orang yang masuk itu pasti akan merasakan hadirat Tuhan. Amen. Orang yang masuk yang tadinya suam-suam kuku ikut jadi haus. Amen. What we do change the atmosphere. Amen. Apa yang kita lakukan sebagai satu komunitas itu mengubah atmosfer. Ya, salah satu alasannya Citra bisa dipenuhi oleh hadirat Tuhan adalah karena komunitasnya di sini haus. Ya, what we do changes the atmosphere. Kita ini atmosphere maker. Sebagai satu komunitas, we are atmosphere maker. Saudara dan saya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas gereja ini. Amin. Kalau misalnya gereja pola pikir yang lama itu semua orang berpusat pada gembala. Semuanya gembala yang dituntut. Tapi di gereja apostolik, setiap dari kita punya tanggung jawab. Setiap dari kita harus berfungsi. Setiap dari kita bisa melayani orang. Bisa mendoakan orang sakit sembuh. Ya, saya suka gitu. Sekarang aku juga ada di rumah waktu papa mama call Om Salim, Tante Shirley, ya ceritanya ada satu saudara papa, terus dia telepon papa, dia minta tolong, ada temennya mau masuk ICU gitu. Ada temennya mau masuk ICU dan udah urgent banget, tapi hari itu papa nggak bisa karena situasinya dadakan. Lalu coba call Om Coeng, Om Karyanto, ya nggak ada yang bisa. Lalu call Om Salim, Tante Shirley, mereka juga nggak bisa, tapi Tante Shirley kasih satu orang, ya Tante Meli dan Om Edi, ya mereka kasih satu orang, dan Tante Meli dan Om Edi yang melayani orang itu, ya. Dan waktu kita makan keluarga, saya juga dengar gitu, waktu kita makan keluarga, saudaranya papa tuh bilang, Pin, kan namanya papa siapinnya, Pin, thank you ya, katanya, thank you ya, sampai sekarang masih di follow up, katanya kayak gitu waktu itu ya. Menjadi berkat banget buat dia. Amin ya saudara ya. Setiap jemaat di sini bisa melakukan itu. Ya, setiap jemaat di sini bisa mendoakan orang sakit. Amin. Kita dipanggil Tuhan untuk terlibat, untuk membangun gerejanya. Ya, kita dipanggil Tuhan untuk berfungsi di dalam tubuh Kristus. Ya. Tapi kita harus punya fondasi firman Tuhan yang kuat. Mengerti dasar. Kita buka 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita buka Mazmur 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudara dan saya harus kuat dalam firman Tuhan. Ya, kita harus tahu cara berpikirnya Tuhan. Kita harus tahu cara berpikirnya Allah. Itu penting banget untuk menjadi jemaat yang apostolik.
Ya. Kedua, kita harus mau diutus. Ya. Kita percaya gereja ini akan makin besar. Amin, ya. Kalau kita percaya gereja ini akan makin besar, harus ada orang-orang yang siap sedia melayani. Betul ya? Harus mau diutus, bersedia untuk diutus. Saudara dan saya dipanggil untuk melayani orang-orang, ya. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi bagian dari gereja ini, ya. Kita buka 2 Korintus 4 ayat 16. Dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. We do not wrestle with what we see. Kami tidak bertarung dengan apa yang kami melihat, ya, dengan apa yang kami lihat. Tapi lebih dari itu, kami melawan hal-hal yang tidak bisa kami lihat. Ya, we are called for eternity. Kami dipanggil untuk kehidupan kekal. Amin. Berikutnya, terbuka pada kewahyuan. Filipi 3 ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bertumbuh dalam penwahyuan, bertumbuh dalam pengertian. Amin. Ya, dan ini tentunya bisa terjadi kalau kita baca firman Tuhan tiap hari. Ya, kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan tiap hari, kalau kita terus-terusan melayani orang, ya, it is going to help us grow. Itu akan membantu kita bertumbuh. Ya, perubahan, terbuka pada perubahan. Tuhan itu seringkali bergerak dengan cara yang kita sendiri nggak pernah ngebayangin sebelumnya. God moves in ways that even we don't understand. Kita nggak ngerti. Saudara, kita harus terbuka pada perubahan. Seringkali Tuhan bekerja, ya, hal-hal baru Tuhan bekerja, tapi kita sendiri yang ngeberhentiin. Karena kita maunya Tuhan bekerja dengan cara yang Tuhan sudah pernah bekerja, dengan pengertian kita sendiri. Ya, but allow ourselves to work with God. Izinkan diri kita sendiri untuk bergerak bersama Roh Kudus. Jangan biarkan karena saudara takut sama hal-hal baru, kita jadi nggak berani terbuka sama karena kita jadi nggak berani terbuka sama hal-hal baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, power, love, and sound mind. Amin. When we walk with the Holy Spirit, waktu kita berjalan bersama Roh Kudus, kadang hal-hal yang kita sendiri nggak tahu kita bisa lakukan, itu manifested in our life. Termanifestasi seperti itu. Karena kenapa? Karena bukan kita yang bekerja, tetapi Roh Kudus di dalam kita yang bekerja, yang memampukan kita untuk melangkah dengan penuh keberanian, ya, memampukan kita untuk memberitakan Injil dengan penuh kuasa, ya, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Amin. Lalu berikutnya, berfungsi. Efesus 4 ayat 11. Biasa orang nanya, bagaimana saya tahu panggilan saya, ya? Bagaimana saya tahu apa yang Tuhan mau saya lakukan? Ya, jawabannya salah satu, berfungsi, ya. Terlibat di dalam gereja lokal, isi kekosongan, layanin orang-orang. Nanti saudara akan tahu Tuhan panggil saudara untuk lakuin apa. Ya, karena waktu kita melayani orang, waktu kita setia dalam melayani orang, kita nih jadi dipertajam karunia-Nya, ya. Kita juga jadi tahu style kita melayani orang tuh seperti apa. Kita juga jadi tahu kita sukanya apa waktu kita melayani. Apa yang kita benar-benar enjoy.
Efesus 4 ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang yang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat, menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangunnya dalam kasih. Saudara dan saya, setiap orang di sini, kita tuh penting untuk tubuh Kristus. Jangan pikir, oh kalau misalnya nggak ada saya, bisa kok ada yang gantiin saya. Saudara dan saya tuh penting. Ya. Saudara tahu nggak? Tidak ada satu orang pun di hidup ini yang bisa menggantikan saudara di dalam kasih Kristus. Ya, di dalam hati Kristus. You are very important. Kalau nggak ada grace, nggak ada yang bisa menggantiin grace. Ya, cara kita mengasihi orang, cara kita menyalurkan kasih Kristus, cara kita dikasihi Kristus, itu cuma bisa saya yang ngerasain. Cuman bisa saya yang mengasihi orang ini sebagaimana Kristus mengasihi saya. Kenapa? Karena Kristus mengasihi setiap dari kita nih uniquely, in a different way, dengan cara yang berbeda. Tuhan tuh nggak mikir, oh kalau nggak ada Winnie ya udah deh nggak apa-apa, ada Olive yang lebih pinter ngomong. Nggak, dia nggak pernah berpikir kayak gitu. He loves each and every one of us in a unique way, dalam cara yang sangat spesial, sangat berbeda dari satu dan yang lain. We have to understand, kita harus ngerti bahwa setiap dari kita di sini penting di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan, ya. Dan setiap dari kita dengan kekuatan kita masing-masing saling melengkapi, ya, saling melengkapi kekurangan satu dan yang lain. It's okay for each of us to have our own weakness. Nggak apa-apa kadang kita punya kekurangan, karena di situ kita membutuhkan orang lain. Nggak ada satu orang di sini yang bisa berdiri sendiri, ya, nggak butuh orang lain untuk melayani, itu nggak ada. Kalau begitu kasusnya nggak perlu gereja, ya. Tapi Tuhan hanya bisa bekerja melalui gerejanya, melalui tubuh Kristus. Artinya apa? Setiap dari kita di sini penting. Kalau setiap dari kita di sini bisa memasuki fungsi, ya bisa berfungsi dan masuki panggilan Tuhan, pasti di gereja ini ada 5 jawatan yang muncul. Amin. Ya. Jadi penting sekali untuk kita berfungsi. Amin. Mempunyai dasar yang sama, bergerak bersama dalam satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan. Saya buka Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yaitu demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ini di firman di Kisah Para Rasul ini adalah contoh gereja yang paling sehat, ya, gereja mula-mula Pentakosta pertama. Ya, saudara tahu di sini dibilang sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus, itu ada kuasa atau dinamis yang memenuhi hidup kita. It's like a divine energy, kayak sebuah energi, ya, yang datang ke atas kita, memenuhi seluruh hati kita dan mengambil alih kehidupan kita. Hasilnya kita penuh dengan kuasa, penuh dengan kemampuan, penuh dengan terang. Ya, setiap kali kita berjalan, bergerak, orang-orang tuh tertarik. Setiap kali kita berbicara kepada orang itu,
Yang kita omongin tuh tajam, ya, kena ke hatinya. Kenapa? Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saya masuk ke poin berikutnya. Kita adalah gereja profetik. Ya, tadi dibilang gereja apostolik profetik. Apostolik adalah jemaat di mana semua jemaatnya, semua anggotanya terlibat, berfungsi. Lalu berikutnya kita adalah gereja profetik. Gereja yang dipimpin, gereja yang dituntun oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua di sini anak Allah, amin? Ya, kita bisa dipimpin oleh Roh Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita adalah jemaat profetik. Jemaat yang dipimpin oleh Roh. Ya. Jemaat yang dituntun oleh Roh. Tadi saya bilang kita penting banget kita punya dasar firman yang kuat. Ya. Kita ngerti nilai-nilai gereja ini, kita ngerti visi gereja ini. Kita punya hubungan dengan Tuhan, ya. Kita kuat dalam saat teduh, kuat dalam persekutuan, ya, kuat dalam bahasa roh. Waktu kita melakukan semua itu, saudara, kita melatih diri kita sendiri untuk dituntun oleh Roh Allah. Setiap kali waktu kita melayani, kita tuh kayak dipertajam. Kita jadi makin tahu Tuhan tuh mau arahin saya kemana. Tuhan mau berbicara apa kepada orang ini melalui saya. Kita jadi semakin ngerti, semakin peka dengan Roh Kudus, ya. Kalau waktu itu saya dengar kesaksian Fanny bilang kalau dia, saya dengar dari Olive gitu ya. Saya sendiri juga nggak pernah dengar Fanny melayani orang waktu itu. Tapi Olive bilang sama saya, Cek, Fanny kalau misalnya ngelayanin orang tuh serem katanya. Olive sampai merinding katanya. Karena nggak perlu banyak baca lembar konseling, dia tahu apa yang harus dia katakan kepada orang itu. Orangnya yang tadinya hatinya keras jadi lembut, jadi nangis-nangis, gitu ya. Terus waktu saya minta Fanny kesaksian, dia cuma bilang kuncinya satu, saya sering membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Lalu juga pastinya sering melayani orang. Waktu kita sering membangun hubungan dengan Tuhan, waktu kita semakin ngerti hatinya Tuhan tuh apa, kerinduan Tuhan tuh apa untuk jemaatnya, waktu kita semakin mengerti beban hatinya Tuhan, ya, dan kita sering melayani, kita melatih karunia kita, ya, dan kita tahu, jadi semakin peka aja, oke, ini dari Tuhan, ini bukan, ya. Saudara dan saya, penting sekali untuk kita dituntun oleh Roh Kudus. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kalau misalnya ada orang yang nanya sama saya, gereja Tuhan tuh harusnya seperti apa sih? Kan gereja banyak alirannya ya. Gereja Tuhan tuh harusnya seperti apa sih? Back to the Bible aja. Kita buka firman Tuhan, kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 41, ya, gereja awal. Ya, kita lihat mereka seperti apa, ya, bergeraknya. Dan dari situ kita tahu, oke, ini adalah gereja yang sehat. Contoh gereja yang sehat. Amin, ya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka, jadi kalau misalnya saudara suka lama di gereja, ya, pulang pengen ke gereja lagi, ya, terus kalau di gereja tuh betah, nggak mau pulang sampai lupa waktu, ya, itu artinya kita gereja yang sehat, ya. Amin. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap
bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Radikal ya saudara ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, komsel ya kayaknya. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Siapa yang rindu melihat tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa di sini untuk diselamatkan? Amin. Ya, saya juga rindu saudara. Nah, ini adalah contoh gereja yang sehat. Ya, gereja yang bergerak apostolik profetik. Perhatikan, mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Ya, setiap hari mereka memecahkan roti dan berdoa. Banyak mujizat dan tanda menyertai orang-orang percaya. Mereka punya kesatuan. Punya mereka adalah punya bersama. Ya, mereka bertekun sehati dengan tulus hati dan gembira memuji Allah. Dan hasilnya tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Community is very important. Komunitas sangat penting. Efesus 4 ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, Tuhan mau kita semua di sini jemaatnya sehati dan sepikir. Ya, memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bukan mengancam kelemahan orang itu, ya, tapi kita membangun, ya, kita mengisi kekosongan satu dan yang lain, menghormati diri kita juga, jangan hidup asal-asalan, karena kita tahu kita adalah orang yang dipanggil Tuhan, ya, amin. Kita tahu bahwa hidupnya kita ini berarti, ya saudara, hidupnya kita ini kalau misalnya kita bisa melayani Tuhan, saudara, kalau misalnya kita bisa melayani Tuhan, ya, waktu itu anak-anak rohani saya bilang, saya baru ngerasain asiknya ngelayanin Tuhan, gitu ya. Rasanya hidupnya puas gitu, happy banget, nggak bisa dijelasin. Kalau kita bisa mengalami itu, bisa menikmati kepuasan dari dalam, kenapa kita harus hidup kayak orang di luar sana? Amin. Menghormati diri kita sendiri, jangan hidup asal-asalan. Tuhan mau kita semua tergabung di dalam pelayanannya, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Semua tubuh harus bersatu, berfungsi, dan saling melayani. Tadi saya bilang kita antara satu dan yang lain connected, ya, punya ikatan, punya hubungan. Saudara tahu, ya, kalau misalnya masuk ke rumah dan hubungan keluarganya baik, kan kadang bisa ngerasa ya, hangat rumahnya. Ya, ada kehangatan di rumah itu. Ya, saudara tahu koneksinya kita antara satu dan yang lain menentukan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, unity, the power of unity. Kuasa kesatuan. Waktu kesatuan kita kuat, itu mempermudah Roh Kudus untuk bekerja di tempat ini. Amin. Ya. Filipi 2 ayat 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kita sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hendaklah kita sehati dan sepikir. Ya, sehati bicara soal kasih. Waktu kita mengalami gesekan dengan satu dan yang lain, kita nggak akan pergi, karena kita ini adalah keluarga. Ya, Koko saya bilang satu statement yang bagus banget yang saya nggak pernah dengar. Ya, pernah ada orang yang bilang gereja ini harus buat orang, karena gereja ini rumah, gereja ini harus membuat orang ngerasa nyaman. Kalau dia nggak nyaman waktu kita ngelakuin sesuatu, jangan lakuin. Tugas kita adalah ngebuat orang itu nyaman. Ya, betul, ada orang yang ngomong gitu. Terus Koko saya bilang kayak gini.
Home is a place, rumah adalah tempat di mana saudara dan saya, walaupun kita ribut, tidak nyaman, tetap pulang tidur di rumah kan? Betul ya? Ya. More than a place that makes you feel comfortable. Apa yang ngebuat saudara stay di rumah? Karena saudara dan saya tahu, walaupun kita punya banyak kelemahan, kita tahu Om Salim dan Tante Sherry akan tetap mengasihi kita. Ya, kita tahu bahwa kita masuk ke rumahnya tetap akan diterima. Ya, kita tahu kalau kita minta bimbingan tetap akan dibimbing. What makes home home? More than just a place, lebih dari tempat yang membuat orang itu ngerasa nyaman. Kita tahu bahwa gesekan apapun yang kita lewatin, kita nggak akan saling ninggalin. Amin. Ya. Dan justru waktu kita ngalamin itu gesekan dan kita nggak saling ninggalin, itu membuat kita semakin sehati, semakin sepikir. Ya, kita jadi semakin melekat antara satu dan yang lain. Amin, saudara. Amin. Amin. Ya. Komunitas akan membantu kita masuk ke dalam panggilan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Komunitas akan bantu kita untuk negur, ya, ngasih tahu kalau ada yang salah, membangun kalau kita ngelakuin sesuatu yang benar. Ya. We are called to live in unity. Kami dipanggil untuk hidup dalam kesatuan. Karunia rohani kita bukan untuk menyerang satu sama yang lain, ya. Tapi karunia rohani kita adalah untuk saling melengkapi. Saya suka satu statement yang dikatakan, strength is for service. Kekuatan kita adalah untuk melayani. Amin. Kekuatan kita bukan untuk, baik saya lebih hebat dari kamu mah nggak bisa kayak saya di depan. Bukan, tetapi kekuatan kita adalah untuk melayani. Strength is for service. You and I, saudara dan saya, kita ini intimate allies. Sekutu, ya. Sekutu Tuhan. We are the best of one another. Kami saling membantu. Kami adalah versi terbaik dari satu dan yang lain. We are better together. Kami lebih baik bersama than any of us are apart. Saya kalau misalnya ngeliat murid-murid saya ada 5 ya saudara. Saya nggak suka kalau misalnya ada 1 yang nggak datang gitu. Saya suka 5-5-nya karena saya ngeliat 5-5-nya tuh beda banget, nggak ada yang sama ya. 5-5-nya beda banget, karunianya beda, cara ngomongnya juga beda ya. Kepribadiannya apalagi, ada yang suka tergesa-gesa ya kalau ngomong frontal, ada yang lebih lembut gitu ya, ada yang lebih diem gitu, ada yang pelopor gitu ya, beda-beda, ada yang lebih berhikmat gitu. Tapi saya suka kalau misalnya 5-5-nya komplit, karena saya lihat mereka sehati ya, satu visi, satu hati, satu nilai, sepikir, satu tujuan walaupun mereka beda. Dan saya lihat bahwa mereka saling melengkapi. Kalau nggak ada satu, pasti kerasa. We are better together. Kami lebih baik bersama. Saudara, keluarga yang di sebelah kita itu bukan musuh kita. Ya, tapi mereka adalah orang yang bisa support kita. Ya, lawan kita itu bukan antara satu sama yang lain, tapi lawan kita adalah melawan roh-roh yang melawan roh-roh jahat ya, yang menghentikan kerajaan Tuhan untuk turun di bumi. Kita ini allies, sekutu. We are partners. We are not rivals. We are created to stand together. Kami diciptakan untuk berdiri bersama sebagai satu gereja untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kenapa dibilang aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku? Seringkali lawan terbesarnya kita adalah orang yang dulu. Tuhan, tapi saya ini penakut. Tapi saya ini nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat masa depan kita. Tuhan melihat
kemampuan kita, seberapa jauh dia bisa pakai kita. He doesn't see our past, He sees our destiny. Dia melihat masa depan kita, dia melihat panggilan kita. Makanya dibilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari, ya, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakannya Allah juga kepadamu. Kita buka satu ayat di Filipi 1 ayat 27, ayat 28. Bahasa Indo nggak apa-apa. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Amin. Ya, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, only let your manner of life be worthy. Biar hidup kamu itu menjadi layak. Be worthy of the gospel of Christ. Memancarkan the gospel of Christ, ya. Reflect the gospel of Christ. Be worthy of the gospel of Christ. So whether I come and see you or I'm absent, I may hear of you. That we, bahwa kita sebagai satu gereja berdiri teguh dalam satu roh, satu pikiran, striving. Striving itu artinya untuk berjuang. Kayaknya ada yang lebih tepat deh, Tan. Kayak kurang tepat gitu. Striving, ya. Striving itu, saudara tuh berikan semuanya with all of your energy, ya, dengan seluruh kemampuan kita, dengan seluruh keseriusan kita, dengan seluruh usaha kita, kita memberikan segalanya. Ya, striving side by side, berdiri bersampingan, ya, satu pikiran untuk Injil Allah. Amin. Amin. This is what God calls us to be. Inilah yang Tuhan panggil kita sebagai satu gereja, untuk bisa berlari menuju panggilan Allah. Amin. Supaya setiap orang di sini berfungsi dan dituntun oleh Roh Allah. Amin. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Ya, kita tundukkan kepala kita. I think tadi saya dengar satu cuplikan khotbah Benny Hinn yang menurut saya bagus banget. Aku suka banget ayat Yohanes 14 ayat 12. Ya, dikatakan you will do greater works. Saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Ya, kita buka. Dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apa yang Tuhan lakuin sih? Nyembuhin orang sakit. Ngusir setan. Ya. He heals the sick. He preach to the people. Feeds the 5,000, memberikan makan 5,000 orang. Ya, dia melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi firman Tuhan mengatakan, engkau dan saya akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari semua itu. Why? Karena Tuhan kita yang bisa melakukan perkara-perkara besar itu tidak bisa melakukan satu hal. And you know what that is? Dia tidak bisa bersaksi soal kematiannya. Dia tidak bisa bilang, he cannot say, look what I did for you on the cross. Dia nggak bisa bilang, lihat apa yang saya lakukan buat kau dan saya. Dia nggak bisa bilang, I was lost, now I'm found.
Dia nggak bisa bilang saya dulu terhilang tapi saya sekarang dirubahkan, saya sekarang diangkat jadi anak. He cannot say that. But you and I, tapi engkau dan saya, kenapa kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar? Karena engkau dan saya mengalami kasih Kristus. Karena kita bisa bersaksi, dulu saya seperti ini. Waktu saya mengalami Tuhan, hidup saya dirubahkan. Waktu dia mati di kayu salib, ya bangkit di hari ketiga, naik ke surga, dan Roh Kudus turun dan penuhi setiap dari orang-orang percaya. Diberikan sebuah kuasa, sebuah kemampuan untuk bersaksi tentang Kristus. Amin. You and I are called to do greater works. Engkau dan saya dipanggil Tuhan untuk melakukan perkara yang lebih besar. Sudah saatnya gereja Tuhan menjadi gereja yang penuh kuasa, mempunyai satu fokus yang jelas, bisa membesarkan anak-anak Tuhan, bisa melatih anak-anak Tuhan, and highly skilled, terampil, ya, terlatih, amin, diurapi, bisa bernubuat, bisa bersaksi, bisa menyembuhkan orang sakit. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, Lord, we pray. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, let all that you want us to be, biar semua yang Engkau mendestin kita, biar semua destiny kita, let all that you created us to be, becomes who we are, menjadi siapa kita di dalam Engkau. Kami tahu bahwa kami bukan hanya sekedar pengikut Allah yang dipanggil untuk duduk enak di gereja, tetapi kami adalah murid-murid Kristus yang dipanggil dan dilengkapi untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Kami berdoa Tuhan, dan kami meminta untuk Roh Kudus Engkau memenuhi setiap kami di tempat ini, Bapa. Kami meminta Roh Kudus Engkau untuk melanda setiap orang di tempat ini, sehingga ketika kami berjalan, sehingga ketika kami melangkah dengan Engkau, kami tahu bahwa Roh Engkau akan memenuhi kami, Bapa. Dan tiap kali kami mengulurkan tangan, orang-orang sakit akan sembuh. Tiap kali kami bersaksi, orang-orang hatinya akan hancur, dan mereka bisa mendengarkan suara Engkau. Mereka bisa melihat bahwa Engkau hidup dan nyata dalam setiap kami. We pray, Lord God, kami berdoa dan kami meminta, we ask for your Holy Spirit, untuk Roh Engkau touch each and every one of us, supaya kami bisa dipenuhi oleh Roh Engkau, Tuhan. Supaya kami bisa merasakan Roh Engkau, Tuhan. Supaya kami bisa menjadi orang-orang, umat-umat Allah yang penuh dengan keberanian, melangkah dengan iman, mengetahui otoritas kita, mengenali siapa kita di dalam Kristus, dan mengetahui otoritas kita dan kuasa kita sebagai orang-orang percaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau memenuhi hati kita. Engkau memenuhi hati kita dengan kerinduan untuk melihat orang-orang diselamatkan. Kami meminta Engkau memenuhi hati kita, Tuhan, untuk melihat orang-orang sakit sembuh, untuk melihat orang-orang hilang diselamatkan. We ask, Father God, kami berdoa Tuhan, supaya kami bisa menjadi gereja yang teguh, satu hati, satu pikiran, Tuhan, untuk melihat lawatan Engkau terjadi di tempat ini. Kami berdoa, fill us with the Holy Spirit. Penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya kami bisa diurapi, supaya kami tahu pikiran Engkau, kami tahu beban hati Engkau, kami peka terhadap Roh Engkau. Kami meminta Engkau bekerja secara bebas di tempat ini, Tuhan, sampai hati kami dipenuhi oleh beban hati-Mu, sampai kami, we are no longer ourselves, tapi kami sepenuhnya milik Engkau. We pray and we ask, kami berdoa dan kami meminta, bekerja secara bebas dalam hidup kami, Tuhan. Work freely in our lives. Kami mau melihat tangan-Mu atas hidup kami. Kami mau melihat Engkau menyatakan diri-Mu di atas setiap kami. Kami mau melihat, Tuhan, jiwa-jiwa terus masuk ke dalam tempat ini. Until your kingdom come, sampai kerajaan Engkau datang di bumi seperti di surga. Fill us with your Holy Spirit. Penuhi
Penuhi kami dengan roh Engkau, mengalir melalui kami Tuhan. In Jesus' name we pray.